Tes 1 2. Oke sahabat, kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu penulis membahas tema tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya istilah sirah nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW kepada masyarakat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Jadi penulis mengakui ada perlu dilakukan perbandingan setelah membaca buku ini. Nah, berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Jadi, beliau ingin menulis sebelum Rasul lahir, jadi ingin memotret bagaimana posisi bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW lahir. Nah, di sini subbabnya adalah posisi bangsa Arab. Oke, kita mulai. Menurut bahasa biasanya dari sisi etimologi, terminologi begitu. Kalau mau mendekati sesuatu definisi, biasanya di sini setiap penulis itu selalu melihat dari sisi etimologi dan ini apa satunya lagi, etimologi dan secara istilah gitu. Etimologi dari sisi bahasa. Posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Jadi Arab itu artinya adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Sebagaimana disebutkan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Nah, Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada beberapa sedikit perbedaan dalam penentuan batasan, luasnya membentang sekitar 1 juta mil kali 1.300.000 mil, luas sekali. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Letak geografinya tadi kita lihat padang pasir dan tanah gundul, sahabat. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Penuh dengan gurun dan pasir Jazirah Arab. Nah, karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh. Kan tidak ada air, hanya gurun dan pasir. Itu dianggap sebagai sebuah peluang juga, yakni sebagai benteng pertahanan yang kokoh yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Jadi para penduduk Jazirah Arab ini hidupnya merdeka dan bebas,
di gurun dan padang pasir. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium besar yang besar saat itu, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah, Timur Dekat, dan terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut maksudnya yang berdayar tentu akan bersandar di Jazirah Arab, paling enggak di ujungnya. Nah, karena letak geografinya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Kalau kita di jalur Nusantara disebut sebagai jalur sutra, jalur perdagangan. Jadi Jazirah Arab sebagai penghubung setiap benua dalam mempertemukan lautnya. Setiap laut di jazirah di seluruh benua ini bertemu di Jazirah Arab. Begitu posisi geografis dari Jazirah Arab.